Selamat berjumpa teman-teman. Saya mau memperkenalkan satu tools yang mungkin sudah biasa kita gunakan dalam pembelajaran, yaitu Quizzes. Tapi yang saya mau perkenalkan itu bukan untuk membuat kuisnya atau mau membuat soalnya, tetapi untuk membuat bahan pembelajaran dan juga untuk presentasi bahan yang kita buat. Jadi dia fungsinya sama seperti Zoom, sama seperti Google Meet, sama seperti Webex, dan juga yang lainnya. Nah, ini teman-teman, silakan kita ikuti tutorial berikut ini. Teman-teman silakan buka browsernya apa aja silakan dibuka, mau Google Chrome, Mozilla Firefox atau apapun silakan dibuka. Setelah kita buka, kita silakan tulis di sini itu www.quizzes.com itu ya, kayak gini kita tulis di sini. Atau Bapak Ibu juga bisa misalnya tidak menulisnya di situ, pakai mesin pencari, tulisnya di sini, misalnya tulis di sini quizzes, ini ya, quizzes, biar muncul begini, lalu kita klik di sini. Nah, lalu kita dibawa ke laman quizzes. Di sini di laman quizzes ini mengandaikan saya sudah punya akun, saya pernah masuk, karena itu langsung masuk ada nama saya ini. Kita keluar dulu. Nah, kita masuk pertama itu akan muncul seperti ini. Ini adalah semua file yang orang pernah buat lalu meletakkannya di quizzes. Lalu ketika kita sudah masuk seperti ini, kita silakan sign up. Lalu ini untuk mempermudah kita masuk menggunakan akun Google. Ini continue with Google. Kita klik di sini. Kita klik di sini, maka kita dibawa ke laman quizzes dengan nama kita. Nah, seperti ini tandanya bahwa itu quizzes kita adalah ini, nama kita ini. Di sini adalah bekas-bekas file yang pernah saya buat, ini semuanya tersimpan di sini. Lalu sekarang kita mencoba membuat file baru, maka kita create a quiz, kita klik di sini, klik tanda tambahnya, maka kita akan dibawa ke beberapa fasilitas yang akan disediakan oleh Quizzes untuk kita. Sekarang kita tulis dulu di sini nama dari pembelajaran kita itu apa. Misalnya saya menulis di sini namanya itu adalah desain pembelajaran. Lalu untuk desain pembelajaran kita silakan pilih dia ini masuk di bidang apa atau mata pelajaran apa. Di sini sampai di sini, mau cari lebih banyak lagi silakan klik di more ini. Saya pilih yang ini ya, professional development. Setelah kita pilih semua, lalu kita klik next. Nah, sekarang kita masuk pada 6 fasilitas yang disediakan oleh Quizzes. Ini 5 yang pertama ini Bapak Ibu pasti sudah biasa menggunakan. Ada satu fasilitas yang baru yang disiapkan Quizzes, itu adalah create a lesson. Kita membuat slide. Jadi kita klik di sini, lalu kita klik create. Nah, kita akan dibawa masuk ke worksheet dari pekerjaan kita. Oke, ini ya, nama filenya sudah ada di sini. Kita silakan mengaturnya. Misalnya saya atur ini, yang di bawahnya ini saya hapus biar tidak terlalu besar, misalnya, sehingga tinggal seperti ini. Ini bagusnya Quizzes itu ketika kita mulai pakai untuk menulis, di atas sini muncul seperti di PowerPoint. Jadi sini kita bisa cari jenis hurufnya, silakan. Ini ada banyak jenis huruf. Misalnya saya mau pilih jenis huruf yang mana, coba saya pakai yang ini misalnya ya, play fair display, maka saya blok dulu, sorry, ini, lalu kita klik, maka muncul seperti ini tulisan kita. Nah, lalu sekarang kita kemudian, ini kan gambar punyanya Quizzes, kita mau gambarnya ini terserah kita. Jadi ini kita hapus dulu. Tapi sebelum kita memasukkan gambar, saya mau tunjukkan dulu satu fasilitas lain yang punya Quizzes, itu adalah ini. Kita pilih temanya dulu.
Ini temanya ada di sini. Silakan pilih, ada di sini. Misalnya saya pilih tema yang ini. Nah, saya klik di sini. Lalu kalau kita mau untuk seluruh slide-nya pakai tema ini, maka apply all. Tetapi kalau tidak, maka kita klik ini. Saya pilih mau pakai semua, jadi semua slide nanti akan memakai ini. Nah, sudah itu, mungkin supaya tampilan di depan kita lebih menarik, kita tambah gambar. Nah, kita klik di sini. Ini insert image. Nah, ya, ini di sini ada dua fasilitas yang disediakan. Yang ini itu kita untuk cari gambar online. Saya kasih contoh, misalnya di sini tulis desain pembelajaran. Desain pembelajaran, kita klik di sini, maka muncul gambar semua yang ini. Kita bisa ambil. Tapi teman-teman lihat, ini di sini dia tulis di bawah zero free image remaining. Berarti untuk kita yang akunnya itu tidak berbayar, maka itu kita tidak bisa ambil gambar dari sini langsung. Jadi kita kembali, kita pakai fasilitas yang kedua. Fasilitas kedua itu adalah kita mengambil gambar dari laptop atau PC kita. Ini contohnya saya ambil gambar ini misalnya ya. Kita ngopi dulu ya. Nah, kita klik save, nanti gambarnya muncul seperti ini. Lalu misalnya gambarnya ini gak cocok, kita nanti klik di mana untuk menghapus gambarnya. Bisa langsung klik delete, bisa. Kita juga bisa ini. Ini juga bisa, kita bisa klik salah satu fasilitasnya ini, nanti kita klik di sini gambarnya hilang juga. Kita tidak bisa control set untuk mengembalikan, kita harus insert kembali. Nah, maka kita insert dia lagi. Bapak Ibu nanti ketika menggunakan silakan explore lebih banyak supaya kita bisa lebih memahami menggunakannya secara lebih baik. Ini lihat, kalau kita di quizzes, ketika kita tarik di kanan, dia membesarnya itu simetris, atas bawah semua menjadi lebih besar. Ini misalnya, ini tampilan depan kita. Sudah itu Bapak Ibu, misalnya kadang kan tulisan itu ada di atas gambar dan lain sebagainya. Ini misalnya saya kasih contoh ya, saya tarik lebih besar. Ini tulisannya sebagiannya itu ada di bawah gambar. Caranya di mana? Nanti kita tinggal klik di sini. Di sini ada muncul order. Ya, order. Sudah itu kita tinggal klik, berarti bring to front. Nah, dia akan sudah di depan. Ini. Dan dia sangat mirip dengan PowerPoint toolsnya. Karena itu silakan Bapak Ibu mencobanya, pakainya lebih banyak. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat slide yang kedua. Ketika kita nambah slide, silakan klik add new slide. Ini. Nah, kita pilih lagi ini. Sudah itu di sini misalnya setelah desain pembelajaran itu apa saja, di sini sub berikutnya itu model Dick and Carry misalnya ya. Nah, sekarang juga kita ambil gambar lagi. Dari sana model Dick and Carry seperti apa, dari kita ambil dari modelnya Profesor Atwi. Oke, kita tinggal taruh di sana. Ini. Nah, kita tinggal perbesar, kita tarik saja untuk memperbesarnya. Nah, seperti ini. Oke, dia muncul seperti ini. Tulisannya ini kita naikkan sedikit supaya kelihatannya lebih manis. Nah, ini kita naikkan sedikit lagi. Kita tarik saja. Nah, ketika dia sudah muncul segi 4 ini kita bisa tarik. Oke, misalnya seperti ini. Sekarang ini kan kita akan menjelaskan, mungkin butuh waktu yang lama, agak panjang, anak-anak bisa terjadi mereka itu bosan dan lain sebagainya. Di slide ketiga itu kita buat satu quiz. Misalnya kuisnya ini, kita silakan pilih dari 4 jenis ini, silakan mau pilih yang mana. Misalnya kita pilih fill in the blank misalnya ini ya. Jadi
Ini slide ketiganya bentuknya adalah pertanyaan. Jadi kita silakan tulis pertanyaannya di sini apa saja. Misalnya, siapakah nama wali kota Bandar Lampung? Misalnya, kalau kita tulis jawabannya di sini itu adalah Bunda Eva, misalnya ya. Misalnya aja nanti. Sudah itu ini kita tinggal, sudah itu masuk slide keempat, kita silakan pilih lagi bentuk slide-nya. Ini misalnya kita masuk ke pembelajaran sub belajar yang berikut, misalnya model blended. Model blended, kita kembali lagi ke sini, ambil gambar lagi. Ini. Teman-teman, ini saya pakai gambar, ini hanya karena untuk mempercepat saja. Tetapi teman-teman nggak memakai tulisan, bisa tulisan caranya bagaimana? Silakan ini kita klik di sini. Ini kan di sini ada fasilitasnya. Ini supaya tidak mengganggu, silakan kita hapus. Nah, model blended. Nanti ini kita tata tempatnya supaya bagus. Ini bisa mau kalau pakai tulisan tidak pakai gambar, ini insert text. Ini bisa nanti nulis di sini. Nah, oke. Misalnya kita cukupkan dengan 4 slide ini. Lalu sekarang kita ke yang berikut, itu kita menyimpan. Kita menyimpan, silakan klik di sini save. Ada di pojok kanan. Kita klik itu. Kita lihat di sini kembali kita harus menulis judulnya. Misalnya judulnya itu adalah desain pembelajaran. Ini untuk mempermanis file kita ketika kelihatan ketika kita simpan itu, maka bagus kita pakai gambar. Jadi misalnya pakai gambar ini, teman-teman silakan bisa nyari gambar yang lebih bagus supaya menarik. Nah, sudah itu kita bahasanya kita pilih pakai bahasa Indonesia. Lalu usianya berapa? Ini karena hanya sampai 12, pakai 12. Ini public visible to everyone. Ini semua orang yang ada di web bisa buka ini. Kalau kita klik save di sini. Nah, setelah kita klik save, dia akan membawa kita kepada berandanya yang ini. File yang tadi barusan kita kerjakan. Ini kita lihat gambarnya. Ini desain pembelajaran. Sudah itu sekarang di sini Quizzes menyediakan 2 pilihan kita untuk bagaimana menyampaikan materi yang baru saja kita siapkan. Yang pertama itu adalah start a live lesson. Itu berarti kita buat pembelajaran langsung, sinkronus, pembelajaran live secara langsung pakai Quizzes. Jadi kita tidak perlu pakai Zoom atau pakai Google Meet atau pakai Webex dan lain sebagainya, kita bisa langsung live di sini. Nah, yang kedua itu adalah asinkronus, jadi kita simpan saja di Quizzes. Sudah itu anak-anak nanti mereka akan masuk lalu mengambilnya ketika mereka sempatnya kapan. Jadi ini sebagai pekerjaan rumah. Jadi saya kasih contoh saja, misalnya kita pembelajaran langsung, maka kita akan klik di sini. Kita klik di sini, setelah itu present. Dia akan muncul seperti ini. Jadi pembelajaran kita seperti ini. Nah, tampilannya bagus kan teman-teman ya. Sudah itu silakan kirim ini kodenya ini kepada anak-anak, lalu anak-anak kemudian masuk menggunakan kode ini. Ketika di sini sudah muncul berapa anak yang masuk, maka kita sudah bisa start. Sekarang kita start, dia tidak bisa karena belum ada partisipannya. Karena itu dia tidak bisa memulai pembelajaran. Nah, baik, kurang lebih ketika kita live itu caranya seperti itu. Sekarang kita kembali dulu. Kita kembali, lalu saya mau menunjukkan previewnya. Nah, kurang lebih gambaran pembelajaran kita bisa lihat di sini di preview sini. Jadi kita klik preview, nanti muncul di anak-anak kurang lebih seperti ini. Kita klik start. Question. Saya pakai nama wali kota Nah, Bandar kurang lebih Lampung. seperti ini. Lalu
Ini cover depannya, sudah itu slide pertama, kita menjelaskan ini sampai selesai, sudah itu masa ternyata ada pertanyaan. Misalnya sudah itu kita tulis Bunda Eva. Nah, submit. Submit. Nah, sudah itu kita masuk ke slide terakhir. Nah, dengan slide terakhir ini baru selesai pembelajaran. Nah, kurang lebih itu tutorial kita pada saat ini. Teman-teman silakan mencoba mengeksplor lebih banyak supaya pembelajaran online kita akan menjadi lebih menarik untuk anak-anak kita. Terima kasih.